وصيام نهاره واجبا وثواب العمل فيه مضاعفا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والوفاء أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang budiman, yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan hari ini masih begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, baik nikmat zahir, nikmat batin, sehingga dengan kedua nikmat inilah kita bisa beraktivitas, wabil khusus bisa melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu disampaikan serta ditetapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, hatta kaum muslimin muslimat yang memegang teguh ajarannya sampai dengan hari kiamat. Pemirsa yang berbahagia, manusia dihimpit oleh dua makhluk. Yang pertama, makhluk yang bernama malaikat. Yang kedua, binatang. Malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, namun tidak diberikan nafsu. Sementara binatang diberikan nafsu, tidak memiliki akal. Sementara manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal dan nafsu, sehingga manusia kadang lebih mulia daripada malaikat, tapi kadang juga manusia lebih rendah daripada binatang. Nah, ternyata disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah puasa dalam rangka memuliakan manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu di dalam sebuah kitab Mutiara Nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal. Faqala, setelah akal itu diciptakan, Allah memerintahkan kepada akal, aqbil, menghadaplah. Fa'aqbala, maka akal pun segera menghadap. Sumaqala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan adbir, maka akal pun fa'adbara. Sumaqala, kemudian Allah menyatakan kepada sang akal, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku. Qalal aqlu, maka si akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dha'if. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu yang lemah. Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, ya akla, ma khalaqtu khalqan a'azzu minka
wahai akal, tidaklah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Sebagai bukti, akal disimpan di tempat yang tertinggi di dalam diri manusia. Setelah akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan sebagai makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan, maka kemudian Allah menciptakan nafsu. Summa khalaqallahu ta'ala an-nafs. Kemudian Allah dengan kun fayakunnya menciptakan nafsu. Faqala laha. Setelah nafsu itu tercipta, maka Allah memerintahkan kepada nafsu, ikbali, menghadaplah. Falam tujib, maka nafsu tidak menjawab. Summa qala laha. Kemudian Allah berfirman kepada nafsu, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Apa jawaban nafsu? Faqalat. Maka nafsu menjawab, ana wa anta. Aku, engkau. Betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban si nafsu, maka segera fa'adzabaha binari jahannam. Maka nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala diazab di dalam neraka jahanam mi'ata sanatin, 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, summa akhrajaha, kemudian dikeluarkan nafsu dari neraka jahanam setelah 100 tahun. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Fa'ajabat hukal ula. Ternyata si nafsu pun menjawab seperti pertanyaan pertama, aku, engkau. Dengan jawaban yang kedua ini, summa ja'ala fi naril ju. Kemudian si nafsu disiksa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka ju mi'ata sanatin, 100 tahun lagi. Setelah berlalu 100 tahun disiksa di narul ju, fasa'alaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada nafsu, fa'aqarrat, barulah si nafsu sekarang mengakui bi annahal abdu wa annahu rabb. Sesungguhnya dia adalah sebagai hamba Allah dan Allah adalah sebagai Tuhannya. Maka dengan demikian di dalam diri manusia ada akal yang bisa memuliakan manusia itu sendiri. Ada nafsu yang bisa menjatuhkan manusia ke martabat lebih rendah daripada binatang. Fa'aujaballahu ta'ala alaiha, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada nafsu as-saum bisababi dzalika, untuk berpuasa karena jawaban si nafsu tersebut. Nah, karena di dalam diri manusia ada nafsu, bahkan nafsu itu ada 7 nafsu. Yang pertama ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu malhamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, dan ada nafsu kamilah. Dari 7 nafsu ini yang sangat berbahaya adalah 3 nafsu. Yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah ini manusia cenderung berbuat maksiat, bahkan cenderung berdosa besar. Berbuat dosa besar dan tidak pernah meninggalkan sesaat pun untuk melakukan dosa besar. Kalau manusia di dalam dirinya yang meliputi dirinya adalah nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini dia sudah berusaha untuk meninggalkan dosa besar, tapi kadang-kadang masih terpeleset untuk melakukan dosa besar, tetapi sangat gemar melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian nafsu malhamah. Nafsu malhamah ini sudah tidak melakukan dosa besar,
tetapi dia sudah berusaha untuk tidak melakukan dosa kecil sekalipun, tetapi masih tetap saja kadang-kadang dia terpeleset untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dapat dibayangkan kalau manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya, justru dengan ibadah puasa yang hari ini kita laksanakan, sesungguhnya saya katakan tadi dalam rangka memuliakan manusia supaya manusia bisa lebih mulia daripada malaikat apabila dia mampu mengendalikan nafsu. Bukan untuk dihilangkan nafsu, bukan untuk dibunuh nafsu, tetapi untuk dikendalikan. Makanya ibadah puasa adalah dalam rangka mengendalikan hawa nafsu. Inilah alasan kenapa manusia wajib berpuasa di bulan suci Ramadan khususnya, karena memang nafsu pun dulu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk puasa karena selalu berbuat tidak baik. Alasan yang kedua, kisah Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa. Ketika Allah menciptakan pertama kali Nabi Adam tinggal di surga, kemudian sendirian. Allah Maha Tahu, butuh pendamping. Maka diciptakanlah dari tulang rusuk Nabi Adam, ibunda Hawa. Mereka tinggal di surga berdua, menikmati seluruh kenikmatan-kenikmatan surga. Namun Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, berdiamlah atau tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Wa kula minha, makanlah kau berdua apa yang ada di surga. Ragadan haitsuma syi'tuma, sekehendakmu, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan kau dekati pohon itu. Fatakuna minaz zalimin, jika engkau lakukan maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 35. Pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi pada akhirnya? Iblis laknatullah dengan gayanya dia mendekati, menggoda, dan pada akhirnya Nabi Adam tergoda dengan janji-janji yang manis. Si iblis mengatakan, aku memberikan nasihat ini untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentinganku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kamu untuk mendekati bahkan memakan dari buah pohon itu? Karena Allah tidak mau engkau kekal di dalam surga. Akhirnya bujuk rayu iblis ini diterima oleh Adam dan Hawa. Bahkan Hawa terlebih dahulu yang memakan buah itu. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam. Apa yang terjadi? Setelah dia memakan, ada satu riwayat mengatakan ketika Hawa memakan buah itu sampai di dada. Kemudian Adam sampai di tenggorokan. Maka kalau basah, istilah sekarang tertangkap basah. Maka dari ibunda Hawa keluarlah buah terlarang, buah dada. Maka dari Adam keluarlah yang ada di sini. Itulah ciri bahwa laki-laki selalu ada di leher, apa itu namanya? Kemudian perempuan. Nah, inilah iblis sendiri yang mengatakan buah huldi. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan. Jadi yang menamai pohon huldi, buah huldi itu adalah iblis laknatullah. Dan akhirnya berdasarkan skenario awal, Nabi Adam diturunkan dari surga untuk ke dunia. Satu riwayat mengatakan Nabi Adam diturunkan di India, sementara Hawa diturunkan di Jeddah. Puasanya 30 hari 30 malam. Bayangkan kalau hari ini kita puasa, siang puasa, malam puasa, apa jadinya? Tetapi
apa yang terjadi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya siangnya saja, malam bebas untuk melakukan aktivitas, apakah itu makan, minum, bahkan bergaul dengan istrinya. Pemirsa yang saya hormati, jadi inilah alasan-alasan kedua di mana manusia diwajibkan puasa, tetapi alasan yang sering kali kita dengar karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi 3 alasan inilah manusia diwajibkan untuk berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Dan yang luar biasa, di dalam Al-Quran tidak ada disebut nama bulan kecuali bulan Ramadan. Maka Ramadan sebagai Sayyidul Ajam, Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Raja hari adalah hari Jumat, raja bulan adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mampu mengendalikan hawa nafsu kita, terutama nafsu yang saya sebutkan tadi, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu malhamah. Dengan melaksanakan ibadah puasa, targetnya adalah la'allakum tattaqun, apabila manusia mampu mengendalikan nafsu-nafsu buruknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umum bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.